Renungan Harian. Tak mau jadi pelayan. 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ulangan 28:13. Rancangan Tuhan atas hidup orang percaya adalah hidup yang berhasil, menjadi kepala, bukan ekor. Banyak orang Kristen sering kali menjadikan ayat ini sebagai senjata untuk mengklaim janji Tuhan atau protes kepada Tuhan. Katanya Tuhan akan mengangkat aku jadi kepala. Mana buktinya? Kerjaku tetap jadi bawahan. Perhatikan secara teliti ayat tersebut. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat, artinya tidak secara langsung atau secara otomatis menjadi kepala. Ini berbicara tentang suatu proses yang berkesinambungan. Ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan akan kerjakan. Bagian kita adalah taat melakukan kehendak Tuhan dan setia mengerjakan perkara apapun yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika sedang melamar sebuah pekerjaan, umumnya seorang pelamar menginginkan suatu jabatan yang tinggi atau setidaknya sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Jarang sekali orang mau memulai kariernya dari bawah. Semua orang berkeinginan untuk menjadi pemimpin, memegang jabatan tinggi, maunya memerintah, atau berada di posisi atas. Semua orang mengingini hal-hal yang besar dan menganggap remeh hal-hal kecil atau sederhana. Itulah sebabnya profesi pelayan sangat kurang diminati, dianggap rendahan dan berusaha untuk dihindari. Mereka tak ada semangat dan kurang bergairah jika harus mengerjakan tugas-tugas yang di pemandangan manusia kurang ada artinya. Mereka merasa gengsi dan takut pamornya akan anjlok. Rasa gengsi kini juga menghinggapi diri para pelayan Tuhan atau rohaniwan. Tidak sedikit dari mereka yang merasa enggan jika dirinya disebut sebagai pelayan bagi jemaat umat. Karena berstatus sebagai hamba Tuhan besar atau punya jabatan penting di gereja, mereka inginnya dihormati, dihargai, dan dilayani. Padahal kata hamba itu berasal dari kata servant, slave atau doulos Yunani, atau ebed Ibrani, yang berarti seorang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak. Maka tugas hamba atau pelayan adalah mengerjakan pekerjaan menurut apa yang menjadi kehendak tuannya. Milikilah hati seorang hamba ketika mengerjakan segala hal yang dipercayakan. Tak mau jadi pelayan. 2. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus pukul 10:43-44. Secara naluriah semua orang pasti ingin menjadi pemimpin atau kepala yang beroleh pujian, penghargaan, dan penghormatan dari sesamanya. Karena terlalu berambisi menjadi pemimpin atau kepala, tidak jarang orang menempuh jalan yang salah, merendahkan orang atau mengecilkan orang lain. Pikirnya pemimpin boleh memerintah dan berlaku semena-mena. Firman Tuhan justru menyatakan bahwa kebesaran diri seseorang itu tidak dicapai melalui prestasi jasmani maupun kepemilikan materi, melainkan ketika orang mau menjadi hamba dan pelayan bagi orang lain.
itulah hakikat mengikut Kristus. Inti menjadi murid Kristus. Tanpa memiliki kerelaan hati untuk mengabdi menjadi pelayan atau hamba, maka kita tidak layak mengikut Kristus. Tuhan sangat memperhatikan dan selalu mengarahkan pandangannya kepada kesetiaan dan ketekunan seseorang dalam melakukan tugas, pekerjaan, atau pelayanan yang sepertinya tampak kecil, sederhana, dan sepele. Mengapa? Sebab dari situlah Tuhan akan mengambil sebuah keputusan apakah orang itu layak dipercaya mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Mazmur 75:7. Peninggian itu datangnya dari Tuhan, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Tuhan akan mengangkat hidup kita, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Ulangan 28:14. Menjadi kepala yang dimaksudkan dalam Ulangan 28:13 juga tidak semata-mata mengacu kepada suatu jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan atau pelayanan, tapi berbicara tentang suatu kehidupan yang menjadi teladan atau panutan bagi banyak orang. Percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat kapan Ia akan meninggikan dan mengangkat hidup seseorang. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas pukul 16:10. Kesetiaan dan ketekunan adalah pintu gerbang menuju kepada promosi. Ilustrasi: jamuan makan malam mewah. Di sebuah jamuan makan malam yang sangat mewah, sang tuan rumah menyajikan minuman coklat hangat terbaik untuk para tamunya yang merupakan orang-orang terpandang. Ia sengaja mengeluarkan koleksi cangkirnya yang paling beragam, ada yang terbuat dari porselen tipis dengan pinggiran emas, ada yang dari kristal yang berkilau, hingga ada satu cangkir tua yang terbuat dari tanah liat yang kasar dan tebal. Begitu minuman disajikan, terjadi keriuhan kecil yang tidak disadari para tamu. Semua orang berebut mengambil cangkir yang paling indah. Mereka yang mendapatkan cangkir emas merasa bangga, sementara mereka yang mendapatkan cangkir biasa merasa sedikit kecewa dan terus melirik ke arah cangkir milik orang lain. Namun, di tengah ruangan itu, ada seorang pria yang dengan tenang mengambil cangkir tanah liat yang paling jelek. Ia menyesap minumannya dengan mata terpejam, menikmati aromanya, dan tersenyum puas. Tuan rumah kemudian berkata, "Kalian perhatikan apa yang terjadi. Kalian semua sibuk memperebutkan cangkirnya, padahal yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklatnya." Cangkir yang mahal tidak menambah rasa nikmat pada minuman itu, ia hanya wadah. Bahkan terkadang, cangkir yang terlalu tipis justru membuat tangan kalian kepanasan dan tidak bisa menikmati isinya dengan tenang. Pria dengan cangkir tanah liat itu mengangguk. "Benar, saya tidak butuh emas di tangan saya untuk merasakan kehangatan di lidah saya." Cangkir adalah analogi dari status, jabatan, kekayaan, dan penampilan luar.
Sedangkan coklat hangat adalah analogi dari kehidupan itu sendiri, kebahagiaan, kedamaian, dan kesehatan. Banyak dari kita yang terlalu stres dan menderita karena sibuk membandingkan cangkir hidup kita dengan milik orang lain. Kita merasa kurang bahagia hanya karena jabatan kita tidak setinggi orang lain, rumah kita tidak semewah tetangga, atau pakaian kita tidak bermerek. Kita sering lupa bahwa rasa dari kehidupan yang kita jalani tidak ditentukan oleh kemasan luarnya. Jika kita terlalu fokus pada wadahnya, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati isinya. Belajarlah untuk mensyukuri kehidupan itu sendiri, terlepas dari apapun cangkir yang kita pegang saat ini. Kebahagiaan sejati muncul dari kemampuan kita menikmati apa yang ada di dalam, bukan dari kemilau apa yang ada di luar. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lukas pukul 12.23